Pemirsa, kita lihat informasi Sindo Today hari ini. Terbakar hebat melanda truk milik TNI di Jalan Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Ya, beberapa anggota TNI terluka. Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu juga. Sayup-sayup terdengar suara ledakan dari truk milik Satuan Kostrad yang terbakar hebat di Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini ada beberapa anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara, Porong Sidoarjo. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga berisi amunisi dan bahan peledak ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Sementara itu aparat Polres Pasuruan belum bisa dimintai keterangan. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya Tentara. saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara ABRI. Tapi nggak ada korban, Pak ya? Ada korban ada. Dari pihak aparat. Aparatnya itu. Sementara itu pemirsa, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mobil yang dikemudikan seorang wanita terbakar di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri, 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yang bernama Emil, umurnya sekitar 30 tahun, mengendarai mobilnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Tiba-tiba ibu tadi melihat bahwa di kap mobilnya keluar asap. Dan setelah itu dia memberhentikan kendaraannya dan langsung keluar berlari menjauh dari kendaraannya. Apinya membesar di depan. Jadi setelah saya lakukan penindaklanjutan dengan menggunakan APAR 5 unit tidak mampang. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah mengambil kesimpulan untuk mengambil air dalam got. Jadi saya panggil beberapa masyarakat untuk membantu. Pemirsa, sebuah apartemen di kawasan Modern Land Jalan Hartono, Kota Tangerang terbakar. Ya, penghuni apartemen panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Penghuni apartemen Modern Land di Jalan Hartono Raya, Kelapa Indah, Kota Tangerang berhamburan keluar gedung setelah melihat api membakar salah satu unit apartemen tersebut. Petugas damkar dengan sigap tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api sehingga api tidak merembet ke seluruh apartemen. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di lantai 7 apartemen, salah satunya berasal dari kamar di lantai tersebut terbakar. Api yang tinggi sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api dan hampir 2 jam petugas berjibaku hingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Diduga korsleting listrik di lantai 7, tentunya tidak ada korban dan juga langsung diambil. Pemirsa, kapal motor penumpang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam tersebut tenggelam di dekat wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Detik-detik tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur terekam jelas dari video amatir warga. Tampak kapal oleng ke sebelah kanan sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam. Dari kejauhan juga terlihat sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Sedangkan 3 kru KMP terjebak di dalam kapal saat kapal tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merespon cepat insiden tenggelamnya kapal dengan menyisir lokasi kejadian untuk mengevakuasi puluhan penumpang. Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, namun dari total kru kapal 18 orang dilaporkan masih terjebak ada 2 orang. Semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu
ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu supir truk lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Kecelakaan KMP Mukhlisa terjadi akibat adanya kerusakan baling-baling hingga terjadi kebocoran. Namun kapal masih dalam kondisi laik berlayar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kapal dan pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Tandayo menjelaskan, Jonathan Frizzy ditangkap di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu 4 Mei kemarin. Namun artis yang akrab disapa Ijong ini tidak dihadirkan saat rilis karena kondisi kesehatannya yang kurang baik pasca operasi. Saat ini Jonathan masih menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi. Tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Sebelumnya pemirsa, aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ya, publik figur yang akrab disapa Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan di dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap 2 kasus penyelewengan LPG bersubsidi. 1 tersangka ditangkap di Karawang, Jawa Barat. Sementara dari TKP Semarang, Jawa Tengah, polisi mengamankan 3 tersangka. Terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat sekitar terkait kelangkaan tabung gas melon di daerah dekat gudang penyimpanan. Polisi pun langsung bergerak. Diketahui modus para tersangka, yakni menyuntikkan gas LPG bersubsidi atau gas melon ke dalam tabung-tabung gas LPG non-subsidi. Nilai subsidi gas LPG yang diselewengkan dari kedua TKP mencapai 5,6 miliar rupiah. Yang TKP Karawang, bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan 106.356.000 rupiah per bulan, sehingga kalau mereka sudah melakukan selama 1 tahun, ya, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang 1.276.272.000. Sementara yang di TKP Semarang
Jawa Tengah nomor LP adalah 46. Total gas yang telah disuntik sejak melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Pak ya? 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Nah, ini bukan keuntungan yang mereka peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat. Namun demikian ini tidak tepat sasaran. Masih lain pemirsa, sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Nurtanio yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar diwarnai perdebatan tajam. Ya, tim penasihat hukum dan ahli dari Jaksa Penuntut Umum berdebat soal barang bukti uang tunai yang berjumlah nyaris 1 triliun rupiah. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Perdebatan sempat terjadi saat pengacara Lisa Rahmat Andi Syarifuddin mempertanyakan apakah barang bukti uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang ditemukan di kediaman terdakwa Zaraf Rikar merupakan hasil tindak kejahatan atau sekedar alat bantu kejahatan. Selaku ahli, Hipnu Nugroho menjelaskan bahwa status barang bukti ditentukan oleh korelasinya dengan perbuatan pidana yang dituduhkan. Pemirsa, terkait dengan kinerja buruk kehakiman di lembaga Mahkamah Agung membuat Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Ya, hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Maju Pak. Maju. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan.
Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan advokat Arianto Bakri, Marcella Santoso, serta Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafi'i sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap Hakim CPO. Penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara dan penilaian penyidik atas aset tersangka. Nah, dari 8 tersangka itu ada 3 tersangka yang oleh penyidik ditetapkan juga menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang pertama ada AR, ya, itu dengan penetapan nomor 8 tahun 2025, ada MSY dengan penetapan nomor 9 tahun 2025, dan kedua tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang sejak tanggal 17 April 2025. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu MS ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dengan penetapan nomor 10 tahun 2025 tertanggal 23 April 2025. Tentu alasan penetapan tersangka dalam perkara TPPU untuk ketiga orang ini, di mana setelah penyidik melihat ada persesuaian atau fakta ya antara perbuatan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini berkaitan atau dikaitkan dengan aset ya atau kepemilikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi ada nexus di situ yang oleh penyidik dilihat ada keterkaitannya, maka ditetapkanlah sebagai tersangka. Sebagai informasi lain, pemirsa, demi uang Rp800.000 warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Ya, mirisnya mereka tak tahu apa tujuan dan potensi bahaya yang dapat terjadi dari prosedur scan retina yang diikuti. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata yang lewat alat lah gitu ya. Terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Sementara itu, pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini.
Sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. Koin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Terus langsung dapat duit. Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Ya, para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya Pak? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pendidikan untuk pelajar berkarakter yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata banyak diminati oleh orang tua. Ya, seorang ibu asal Karawang, Jawa Barat, pemirsa, sengaja datang ke Barak Militer Resimen Armet 1 Sirayuda, Kostrat Purwakarta, tempat pendidikan siswa bermasalah untuk menitipkan anaknya yang nakal. Ya, pemirsa, bersama 2 temannya, Ibu Juju warga Karawang datang ke Barak Militer Resimen Armet 1 Sirayuda, Sadang, Purwakarta. Kedatangannya langsung disambut oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, ia mengutarakan harapan besarnya menitipkan anak kandungnya mengikuti program pendidikan berkarakter ini. Menanggapi keinginan Ibu Juju, Deddy Mulyadi menjelaskan jika program pendidikan berkarakter di Barak Militer Resimen Armet 1 adalah untuk tingkat SLTP. Deddy pun meminta Ibu Juju untuk menunggu
karena ia akan mengadakan program pendidikan berkarakter untuk tingkat SLTA dan juga dewasa. Kebetulan saudara ini. Kenapa? Ya karena dia kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Ya namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya, saya bisa berubah. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Ya, namun bukan hanya anak nakal, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan loh, gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan dari program pendidikan karakter di barak militer gagasan Deddy Mulyadi. Ya, kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu nanti, ya itu kewenangannya beda-beda lah ya. Jadi cari solusi. Saya belum, saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya dan solusi apa. Tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin Pak. Kalau sosial, kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan. Jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya. Kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan. Itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Ya. Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan menerapkan program serupa bagi orang dewasa. Ya, adapun kriteria orang dewasa yang dimaksud adalah warga yang suka tawuran, mabuk-mabukan, bahkan kebal hukum. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo mana nyanyinya? Orangnya sudah tahu belum? Siap. Apa orangnya? Selamat. Siap. Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter bangsa.
Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, terima kasih Galuh dan Yasmin. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, mari kita update informasi arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan GPO Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau langsung dari jalur arteri untuk kendaraan yang melintas dari arah Semanggi menuju ke arah Cawang terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi menggunakan jalur arteri sudah terjadi perpadatan kendaraan di mana kendaraan mulai meningkat baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol sendiri. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan Tebet sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran dan antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran perkantoran yang berada di kawasan ini. Dan selanjutnya, pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun ke arah Fatmawati terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang mengarah dari arah Lebak Bulus, Blok M dan Fatmawati yang nantinya akan mengarah ke arah Bintaro hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, kami himbau untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari sekitaran kawasan ini, khususnya dari kendaraan-kendaraan yang mengarah dari arah tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun ke arah Tajur terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light dan juga perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini mengingat adanya terminal bayangan pada sekitaran kawasan Ciawi sendiri. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan antisipasi kendaraan umum ataupun angkut yang masih menurunkan penumpang tidak pada tempatnya serta aktivitas masyarakat pada sekitaran kawasan Ciawi khususnya pada pasar di sekitaran kawasan ini. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan terakhir kita akan beralih ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Timur. Arus lalu lintas saat ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau dalam keadaan relatif lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan belum terlihat, kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal, dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun Tegal juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, walaupun belum terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan, bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda dan utamakan keselamatan bersama di jalan.
Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 237 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 293 luka ringan. Dari 237 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol atau jalan arteri. Khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk selalu menggunakan helm, baik pengemudi maupun penumpang, demi menjaga keselamatan diri Anda dan juga keamanan bersama saat berkendara. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Dan pemirsa dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Yasmin dan Galuh yang dapat kami bagikan langsung bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari sejumlah kawasan di Indonesia. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri memasuki semester pertama atau 6 bulan pemerintahannya. Ya, apresiasi tersebut disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sidang tersebut dihadiri para Menko, Menteri, dan Kepala Badan. Dalam awal sambutannya, Presiden menyampaikan akan menilai bagaimana kinerja dari kabinetnya di 6 bulan atau semester pertama pemerintahan. Terdapat 28 kebijakan baru yang dibuat melalui 200 produk yang dibuat baik Kepres, Inpres, PP, dan surat edaran yang dikeluarkan dalam menjalankan roda pemerintah. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para menterinya selama 6 bulan, mulai dari lancarnya perjalanan arus mudik lebaran, efisiensi anggaran, meningkatnya produksi beras sebanyak 4 ton, hingga program makanan bergizi yang sudah mencapai 3,4 juta penerima anak. Presiden sempat menyinggung ada beberapa pembantunya yang salah ucap atau bicara ke publik karena baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Masih berikutnya pemirsa, meski telah mengajukan surat pengunduran diri, Hasan Nasbi masih mengikuti sidang Kabinet Paripurna. Ternyata Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan surat pengunduran diri Nasbi. Hasan Nasbi terlihat masih mengikuti sidang Kabinet Paripurna meskipun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Senin sore. Hasan duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Papan jabatan yang ada di meja Hasan masih bertuliskan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyinggung ada sejumlah menteri yang salah ucap atau keseleo dalam berbicara di hadapan publik. Prabowo juga menyatakan karena mungkin baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri, jadi masih ada kesalahan. Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, betul nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Yang senior, ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi. Presiden mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April lalu. Seperti diketahui, sebelum pengunduran dirinya, Hasan Nasbi menjadi sorotan setelah responnya atas teror kepala babi dikritik publik. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK tidak lagi dapat melakukan proses hukum terhadap direksi BUMN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menegaskan direksi maupun komisaris BUMN bukanlah penyelenggara negara. Jadi siapa yang akan mengusut korupsi di BUMN? Berikut liputannya. KPK disebut tidak bisa lagi melakukan proses hukum terhadap direksi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Undang-Undang BUMN itu menyebutkan direksi maupun komisaris BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Menyikapi hal tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku akan melakukan kajian lebih dalam undang-undang itu. Kajian itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Dalam melakukan kajian tersebut, KPK tentu juga akan melihat peraturan dan ketentuan lainnya seperti KUHP, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan sebagainya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN khusus penindakan kasus korupsi. Dengan adanya deputi khusus ini, maka KPK sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN yang terlibat korupsi. Ya, nanti deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran Kabinet Merah Putih, pemirsa, Prabowo tanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan juga pendapat dari Joko Widodo. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa.
menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pemirsa, Bupati Indramayu Luki Hakim hari ini tak berkantor di kota Indramayu, Jawa Barat. Luki akan magang di Kementerian Dalam Negeri usai terkena sanksi tidak pamit liburan ke Jepang bersama keluarga. Mulai hari ini Bupati Indramayu Luki Hakim akan memulai debutnya magang di Kemendagri selama 3 bulan. Ini merupakan imbas liburannya ke Jepang bersama keluarga tanpa pamit kedinasan. Selama masa pembinaan, Luki akan ditempatkan di Ditjen Administrasi Wilayah Kemendagri. Wamendagri Bima Arya mengatakan, Ditjen Administrasi Wilayah Kemendagri membawahi dinas seperti Satpol PP hingga pemadam kebakaran. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hari pertama Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri, sudah ada rekan Jessica Winoto di sana. Selamat pagi Jessica, apakah Luki Hakim sudah terpantau hadir di Kemendagri pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Galuh dan juga pemirsa. Informasi terkini yang kami dapatkan terkait kehadiran Luki Hakim di hari pertamanya dalam menjalani sanksi magang yang diberikan oleh Mendagri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya, yaitu melakukan perjalanan ke luar negeri bersama keluarganya di saat libur Lebaran 1446 Hijriah yang lalu. Bahwa informasinya terkini adalah Luki Hakim telah hadir di Gedung A wilayah Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Tetapi informasinya Luki Hakim untuk menghadap terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri, yaitu Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, untuk meminta arahan dan juga petunjuk di hari pertama menjalani sanksi magang yang berlaku tepat pada hari ini. Lalu juga Yasmin, Galuh dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa nanti di pukul jam 9 waktu Indonesia Barat, Luki Hakim akan hadir di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu tepatnya di Gedung H Kemendagri Jakarta Pusat, yang merupakan adalah gedung Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah, yang mana Dirjen Atwil ini adalah tempat pertama Luki Hakim untuk menjalankan sanksi magang pada hari ini. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa hari ini Luki Hakim akan diberikan pendalaman materi begitu ya, terkait Satpol PP, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Lalu Galuh, Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan selain dari memberikan sanksi terkait magang ini, Luki Hakim juga diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum selama menjalani sanksi magang di Kemendagri Jakarta Pusat. Dan ada pun juga informasi kami dapatkan, Yasmin, Galuh dan juga pemirsa, bahwa penyebab dari Luki Hakim ini untuk menjalani sanksi magang adalah pelanggaran yang dilakukannya, yaitu melakukan perjalanan ke luar negeri bersama keluarganya, tepatnya ke Jepang bersama keluarganya di libur Lebaran 1446 Hijriah yang lalu dengan tidak mengantongi izin. Dan hal ini memang sudah diklarifikasi juga oleh Luki Hakim karena tidak diketahuinya atau ketidaktahuan dirinya bahwa kepala daerah wajib melakukan permohonan izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di situasi apapun. Dan oleh sebab itu ia diberikan sanksi selama 3 bulan, yaitu sanksi magang di Kemendagri selama 3 bulan ke depan. Yasmin, Galuh. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto atas laporan Anda dari kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Jessica. 17 jamaah haji asal Pandeglang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mereka akan menjalankan pengecekan dokumen dan juga keperluan haji lainnya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Para jamaah dari kloter 17 tiba di Asrama Haji Jakarta menggunakan 10 bus. Sekitar 389 jamaah hadir untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta pengecekan dokumen seperti paspor dan lain-lain sebelum nantinya diberangkatkan menuju Tanah Suci. Mereka juga akan mendapatkan gelang sebagai identitas selama melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.
Selain itu pemirsa, para jemaah calon haji juga akan mendapatkan bekal untuk biaya hidup selama ibadah haji sebesar Rp750 atau setara dengan kurang lebih Rp3.200.000. Kedatangan dan keberangkatan jemaah calon haji menjadi rutinitas di Asrama Haji Pondok Gede saat musim haji ini. Lalu bagaimana situasi terkini di Asrama Haji Pondok Gede? Sudah bergabung bersama kami rekan Hamzah Hasibuan bersama juru kamera Ahmad Putra di sana. Selamat pagi Hamzah, berapa kloter rencananya yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Hari ini kami memantau tadi sudah ada kloter 17 yang baru saja hadir di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, di mana nantinya kloter 17 yang berasal dari Pandeglang, Banten ini akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci ini pada hari esok, Yasmin dan juga pemirsa. Jadi pada hari ini sebanyak sekitar 393 jamaah haji asal Pandeglang, Banten di kloter 17 ini akan melaksanakan pemeriksaan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, Yasmin. Ini merupakan pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan identitas berupa paspor, visa, dan lain sebagainya. Nantinya para jamaah haji ini juga akan mendapatkan sekitar ataupun bekal sekitar Rp750 yang jika ditukar ke rupiah ini bernilai sekitar 3,2 juta rupiah. Nantinya para jamaah haji ini juga akan mendapatkan identitas berupa gelang yang akan digunakan selama menjalankan ibadah haji dan selama melakukan ibadah di Arab Saudi sana. Selain itu, Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi kami memantau terkait dengan kloter 17 yang baru hadir di Asrama Haji ini tadi diangkut oleh sekitar 10 bus dan saat ini sudah mulai hampir selesai ataupun sudah mulai landai, di mana pemeriksaan ini sudah berlangsung sejak pagi tadi dan para jamaah sudah dikembalikan ke kamar di Asrama Haji Pondok Gede masing-masing. Selain itu, Yasmin dan juga pemirsa, kami tadi sempat bertanya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenak DKI Jakarta terkait dengan fasilitas lansia yang berada di Asrama Haji ini. Jadi karena ada sekitar 30% lansia di jamaah haji tahun 2025 ini, pihak dari Asrama Haji khususnya Embarkasi Jakarta ini menyediakan beberapa fasilitas, salah satunya fasilitas fast track di mana para lansia ini bisa diperiksa ataupun didahulukan dalam melakukan pemeriksaan sehingga bisa langsung masuk ke kamarnya masing-masing. Selain itu, pihak Asrama Haji ini juga menyediakan sekitar 20 hingga 30 kursi roda setiap kedatangan kloter yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Sementara itu, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Asrama Pondok Haji Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Hamzah. Setelah sang putra dituntut mundur dari kursi wakil presiden oleh Purnawirawan TNI, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyebut tuntutan Purnawirawan TNI sebagai bentuk aspirasi. Boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan, betul? Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelantikan 298 ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan. Ya, pelantikan dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah Pesalakan, Pemalang. Trista Ardelia Tofah, STR, TRA. Selanjutnya oleh Kepala Dinpus Arga. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya tentunya mereka lebih berintegritas ya, lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pesalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Para mahasiswa terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis dari Partai Nasdem mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Kami dari PCPM Kota Palopo akan tetap melanjutkan aksi daripada gerakan ini. Kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan mengundang seluruh kader PCPM Kota Palopo untuk menduduki DPRD Kota Palopo. Sampai apa yang menjadi tuntutan kami, copot Ketua DPRD Kota Palopo itu. Sebelumnya, Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat hearing dalam aksi demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot Ketua DPRD dari jabatannya. Petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa berhasil menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam forum, apalagi mereka ini mahasiswa membawakan organisasi mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam itu tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang seperti kemarin gitu loh, tidak sopan itu. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ayus pelapor. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Selamat siang, Pak.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi merasa terhina disebut memiliki ijazah palsu. Jokowi menjelaskan ia memiliki hak hukum dan menyebut tuduhan itu sebagai penghinaan yang sangat menyakitkan. Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu merendahkan dirinya secara pribadi. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 berjumlah 7,28 juta orang. Salah satu penyebabnya jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang. Sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Laporan BPS juga mencatat dalam setahun terakhir, terdapat tambahan 3,59 juta orang yang masuk ke pasar kerja. 3 lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar adalah perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Anda kembali di Sini Today, pemirsa. Supporter Persib Bandung bobotoh turun ke jalan merayakan kemenangan. Sejumlah tempat di Jawa Barat menjadi tempat selebrasi kemenangan Maung Bandung di Liga 1. Meski masih 3 laga pertandingan lagi, ratusan supporter Persib Bandung di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah merayakan kemenangan klubnya menjadi juara Liga 1 tahun 2024-2025. Antusias ratusan supporter Maung Bandung itu melakukan konvoi dan pesta petasan di flyover Cilengsi. Meski laga belum usai, namun Persib Bandung sudah dipastikan juara Liga 1 tahun 2024-2025. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan supporter yang melakukan aksi dikawal ketat aparat Polsek Cilengsi. Aksi ratusan supporter di jalan raya membuat arus lalu lintas pun sempat tersendat hingga para pengendara yang melintas dialihkan melalui jalur bawah. Tadi siang sudah persuasif sebelum berangkat, namun mereka sudah terkonsentrasi di Telekom, sehingga mereka memaksa untuk tetap merayakan. Sehingga kami tadi panggil ke Polsek untuk koordinatornya atas nama Ato, kemudian kami kumpulkan di Polsek, memberikan arahan agar pelaksanaannya tidak terlalu lama, kemudian
pada jalur yang nanti tidak menghambat kepada pengguna atau yang pulang kerja. Setelah berlangsung selama 30 menit, ratusan supporter membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna.